Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku dan bestiku, kembali lagi di channel Dapian Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel cinta dan kesetiaan. Season 2, part 45. Aiden Rapasya Pratama, pemuda yang kini telah berusia 20 tahun itu merupakan putra sulung dari pasangan Jiga Rahardian Pratama dan Alpia Setia Mahendra. Selain mempunyai mami dan daddy yang kaya raya, Aiden juga memiliki papi dan mami yang merupakan king of mafia di Rusia. Ia, Demian, dan Mauren adalah orang tua kedua Aiden. Pemuda yang kini melanjutkan studinya di Oxford University tersebut sedang bermalas-malasan di kamarnya saat ponsel pemuda itu berdering. "Ya, halo Mam." Aiden menjawab panggilan yang ternyata berasal dari sang bunda. Baru sekitar 3 jam yang lalu, maminya menghubunginya. Kini wanita paling cantik versi Aiden itu kembali menelpon untuk menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh pemuda tersebut. "Aiden, sedang apa?" tanya Pia. Walau sudah hampir 1 tahun, Aiden menuntut ilmu di negara asal legenda musik di Beatles itu. Namun wanita tersebut tetap saja mengkhawatirkan Aiden yang selama ini tidak pernah berjauhan dengannya. "Masih membuka buku sama seperti 3 jam yang lalu saat mami menelpon," jawab Aiden mengingatkan kembali ibunya bahwa belum terlalu lama wanita itu menelpon. Sudah setahun terakhir sejak Aiden memilih untuk kuliah di UKPIA, selalu menghubungi sang putra sulung. Setiap 3 jam sekali selama Aiden belum tidur. Dan pemuda itu pun selalu dengan sabar menjawab telepon dari sang bunda. Karena itu memang adalah satu perjanjian yang ia buat dengan ayah dan ibunya, agar pemuda itu diizinkan untuk melanjutkan kuliahnya di Oxford University, Oxford United Kingdom. 1 tahun sebelumnya. "Tidak, Aiden. Masih banyak kampus berkualitas di sini. Mengapa harus jauh-jauh ke Inggris?" tanya Pia sekaligus menolak keinginan sang putra untuk melanjutkan studinya di negara Ratu Elizabeth itu. "Mami, aku hanya ingin lebih mandiri," tegas Aiden. Pemuda itu hanya ingin berusaha hidup mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang tua dan juga nama keluarganya. Pemuda itu memilih UK karena negara kerajaan itu bebas dari pengaruh nama kedua orang tuanya, yaitu Pratama dan juga Petrov. Aiden ingin belajar serta berjuang dari nol, dari bawah hingga tidak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Jiga maupun Demian. "Mami tidak ingin jauh darimu, dan Mami juga tidak ingin kau terjerumus pergaulan yang tidak benar," ucap Pia menjelaskan apa yang menjadi dasar keberatannya untuk melepas Aiden jauh dari pandangannya. Aiden duduk bersimpuh di atas karpet di hadapan sang bunda yang saat ini tengah duduk di sofa ruang keluarga mereka. Pemuda itu meraih jemari Pia kemudian menggenggam tangan ibunya. "Aiden bukan anak kecil lagi, Mam. Aku bisa menjaga diri. Lagi pula, Oxford adalah kampus yang ketat. Jadi Mami tidak perlu khawatir dengan pergaulan dan juga pendidikanku," ucap Aiden mencoba meyakinkan sang bunda agar mengizinkannya kuliah di negara tempat David Beckham itu berasal. Dia menghela napas. Ia menyadari bahwa apa yang diucapkan oleh putra sulungnya itu benar. Aiden telah tumbuh menjadi pria dewasa dan tentunya pemuda itu dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk untuknya. Hanya saja sebesar dan sedewasa apapun seorang anak, dalam pandangan seorang ibu mereka tetaplah anak kecil yang perlu diperhatikan dan juga diingatkan tindakan yang akan dilakukannya. Jika sang ayah yang ada di sana tidak berkata apa-apa, pria itu sepenuhnya mendukung keputusan Aiden untuk hidup mandiri. Hanya saja ia juga tidak mau menentang Pia, istri yang bisa berakibat wanita itu kecewa sehingga ia akan mendapat hukuman untuk tidur di luar kamar. Pia menghela napas. Berat rasanya melepas kepergian sang putra sulung. Walaupun ia tahu Aiden pergi untuk belajar demi menggapai cita-cita dan juga keinginannya. "Baiklah, tapi kau harus janji satu hal pada Mami," ucap Pia akhirnya menyerah pada kekerasan hati Aiden. Percuma saja baginya melarang putra sulungnya tersebut, karena Aiden pasti akan membujuknya dengan berbagai cara hingga ia mengizinkannya. "Apa itu, Mam?" saut Aiden dengan mata berbinar.
Pemuda itu bahagia, akhirnya sang mami mengizinkannya untuk kuliah di kampus yang telah lama menjadi incarannya tersebut. Kembali saat ini. Dan beginilah jadinya, Aiden harus selalu siap menerima panggilan dari sang bunda yang menghubunginya setiap 3 jam sekali. Aiden meraih jaket miliknya setelah selesai melakukan panggilan dengan sang bunda. Pemuda itu berniat untuk pergi mencari makan siang. Karena ini adalah weekend, Hongju, teman satu kamar Aiden yang berasal dari Korea Selatan itu tidak berada di kamarnya. Pemuda itu sedang menjalani pekerjaan paruh waktunya di salah satu kafe yang terletak tidak begitu jauh dari kampus. Hongju merupakan pemuda yang pintar. Ia bukan berasal dari keluarga yang kaya. Pemuda itu bisa melanjutkan kuliahnya di Inggris University karena kepintarannya sehingga mendapatkan beasiswa untuk program S1 di kampus terkenal itu. Aiden sendiri senang bergaul dengan pemuda itu. Sifatnya yang sederhana dan juga ketekunannya dalam belajar membuat Aiden mengagumi pemuda yang seusia dengannya tersebut. Aiden merapatkan jaketnya. Saat ini hampir memasuki musim dingin. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Pemuda itu menyusuri jalan keluar dari asrama menuju kafe tempat Joe bekerja. Pemuda itu biasa makan di sana. Selain makanannya cukup enak, kafe tersebut juga cukup tenang sehingga membuat pemuda berusia 20 tahun itu nyaman. "Maaf," ucap seorang gadis sambil membungkukkan tubuhnya saat ia tak sengaja menubruk tubuh Aiden yang tengah berjalan di atas trotoar. "Hei, bisakah kau lebih hati-hati?" ucap Aiden sedikit keras, karena pemuda itu hampir saja terjatuh akibat bertuburukan dengan gadis mungil tersebut. Ucap gadis itu berulang-ulang masih dengan terus membungkukkan tubuhnya. Aiden menggelengkan kepalanya. Dia mengerti apa yang dikatakan oleh gadis itu yang terus meminta maaf padanya. Hanya saja ia tidak tahu apakah gadis tersebut mengerti apa yang ia ucapkan. Karena melihat dan mendengar bahasa yang digunakannya, gadis itu sepertinya berasal dari Korea Selatan. Seperti teman sekamar Aiden, Hongju. "Lain kali, sebaiknya kau hati-hati," ucap Aiden juga menggunakan bahasa yang sama dengan gadis itu. Membuat gadis mungil berambut panjang itu mendongakkan kepalanya menatap Aiden dengan keheranan. "Tuan berasal dari Korea Selatan?" tanya gadis itu polos. Ia menyangka Aiden berasal dari negaranya karena pemuda itu menjawab dengan menggunakan bahasa yang sama. "Perkenalkan, namaku Jilsuah," cerocos gadis tersebut tanpa menyadari Aiden menatapnya dengan jengah. Pemuda itu memang tidak begitu menyukai berdekatan dengan para gadis. Apalagi gadis yang baru saja dikenalnya. Aiden berlalu meninggalkan Soah tanpa menyambut aluran tangan gadis itu yang ingin berjabat tangan dengannya. "Perkenalkan, namaku Jil Soah," cerocos gadis tersebut tanpa menyadari Aiden menatapnya dengan jengah. Pemuda itu memang tidak begitu menyukai berdekatan dengan para gadis. Apalagi gadis yang baru saja dikenalnya. Aiden berlalu meninggalkan Soah tanpa menyambut uluran tangan gadis itu yang ingin berjabat tangan dengannya. "Dasar pria sombong, untung saja ia tampan," gerutu Soah sambil menarik kembali kopernya yang tadi sempat terlepas. Gadis mungil berambut panjang tersebut memandang ke arah asrama yang sebentar lagi akan ditempatinya. Ia menatap dengan mata berbinar karena sebentar lagi gadis itu resmi menjadi salah seorang mahasiswa dari salah satu universitas paling terkemuka di negara yang terkenal dengan sebutan di Lyon tersebut. Soah, lebih tepatnya Jil Soah, gadis berusia 19 tahun asal Korea Selatan itu mendapat kesempatan untuk meneruskan kuliahnya di sana karena program pertukaran pelajar yang diadakan kampus terkenal itu. Walau boleh dibilang kemampuan bahasa Inggrisnya cukup bagus, namun gadis mungil tersebut merasa lebih nyaman menggunakan bahasa negara asalnya. Seperti halnya tadi, saat ia menubruk Aiden, gadis itu sebenarnya mengerti apa yang dikatakan oleh cowok kulkas tersebut. "Sebentar, cowok kulkas?" Ya, benar, itulah panggilan yang disematkan Soah untuk pria yang baru saja ditubruknya. Dan tentu saja panggilan itu amat sesuai jika dilihat dari sikap pemuda itu yang begitu dingin. Soah memasuki kamar asramanya sesuai dengan nomor kamar yang telah diberikan oleh dosen pembimbing gadis itu. Saat ini ia masih sendiri di sana karena sepertinya teman sekamarnya belum juga tiba.
Gadis itu membuka koper dan mulai memindahkan isinya saat ponsel miliknya berdering. Soah pun segera menyambar alat komunikasi tersebut lalu menggeser layar untuk mengangkat panggilan yang masuk di sana. "Halo kakak, aku sudah sampai di asrama," jawab Soah kepada seseorang yang menelponnya di seberang sana. "Baiklah, aku akan segera ke sana, kirimkan saja alamatnya," ucap Soai kepada pria yang menghubungnya tersebut. Setelah mematikan panggilan teleponnya, gadis itu pun segera mengganti pakaian yang dikenakannya. Gadis itu juga merapikan sedikit riasan wajahnya yang agak berantakan. Setelah dirasa siap, Soah pun menyambar tas punggungnya, lalu keluar dari asrama untuk menuju alamat yang telah dikirimkan oleh sepupunya tersebut. Sementara itu, Aiden telah tiba di kafe tempat Hongju bekerja. Seperti biasa, pemuda itu memesan makanan favoritnya, bubble dan squid, yang merupakan menu andalan di kafe tersebut. Bubble dan squid, makanan berbahan dasar daging, beku, kentang, dan kubis, tetapi wortel, kacang polong, kecambah brusles, dan sayuran lainnya yang dicincang kemudian digoreng. Aiden tengah menikmati makanannya ketika Hongju sahabatnya datang menghampiri pemuda itu. "Sudah selesai?" tanya Aiden di sela-sela makan siangnya. Sebenarnya bukan siang karena ini sudah lewat dari jam makan siang, boleh dibilang makan sore. Joe mengangguk. Pemuda itu menampakkan wajah lelahnya. Aiden menyodorkan sepiring bubble dan squid yang memang sengaja ia siapkan untuk sahabatnya tersebut. Hongju tampak keheranan, pemuda itu juga ragu untuk menerima pemberian dari Aiden. "Temani aku makan, itu sudah aku bayar," ucap Aiden menghapuskan keraguan di wajah Hongju. Pemuda itu mengerti, Hongju ragu memakannya karena khawatir harus membayar sendiri makanan itu, yang tentu saja harganya tidak murah untuk ukuran kantongnya. "Terima kasih," ucap Hongju, kemudian pemuda itu pun mulai menyantap makanan yang ada di hadapannya. Ia merasa beruntung bersahabat dengan Aiden, bukan karena sering ditraktir makan. Akan tetapi sifat Aiden yang tidak membedakan kasta dalam pergaulan membuat Joe mengaguminya. Walaupun berasal dari keluarga kaya, Aiden tidak pernah malu dan sungkan untuk bergaul dengan mereka yang berada jauh di bawahnya. Pemuda itu juga sangat baik dalam berteman, sehingga semua yang mengenal Aiden pasti akan menyukai pemuda tersebut. Namun, di balik semua kelebihan yang dimiliki oleh putra sulung pasangan Jiga dan Pia itu, ada satu kekurangan yang teramat sulit untuk ditutupi. Aiden begitu antipati terhadap gadis-gadis. Walaupun wajahnya tampan dan sangat digandrungi oleh banyak kaum hawa, pemuda itu seolah tak memperdulikannya. Bahkan mungkin untuk para kaum hawa, Aiden lebih terkesan sombong dan angkuh karena pemuda itu tidak pernah mau berkenalan, apalagi berdekatan dengan seorang gadis. Mereka pun makan bersama sambil diselingi obrolan tentang kegiatan kuliah. "Opa," panggil seorang gadis yang baru saja masuk ke dalam kafe. Ia langsung menghampiri Hongju yang tengah makan bersama dengan Aiden. "Soah," balas Joe saat melihat siapa yang memanggil namanya. Pemuda itu langsung berdiri dan menyambut gadis mungil itu dengan sebuah pelukan. Soah tertawa riang saat berhasil menemui Hongju di dalam kafe. Gadis itu sempat kebingungan karena ada lumayan banyak pengunjung kafe hari ini. "Susah mencari alamat ini?" tanya Joe kepada adik sepupunya tersebut. "Tidak, ini tidak terlalu jauh dari kampus," jawab Soah dengan riang. Gadis itu kembali menampilkan senyuman manisnya. "Oh ya, kenalkan, ini teman sekamarku," ucap Hongju, menunjuk Aiden untuk memperkenalkannya. Soah terkejut begitu melihat siapa yang ditunjukkan oleh kakak sepupunya itu. Ia tidak menyangka akan bertemu kembali dengan cowok kulkas yang tadi siang sempat dituburuk olehnya. Sementara Aiden tampak biasa-biasa saja. Pemuda itu tidak berekspresi sama sekali, seolah-olah mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Jil Soah mengulurkan tangannya canggung. Gadis itu takut kalau Aiden akan menolak berjabat tangan dengannya seperti tadi. Namun, rupanya ketakutan Soah tidak terjadi. Aiden menyambut jabatan tangan gadis itu. "Aiden," pemuda itu menyebut namanya, diiringi dengan senyum manis yang membuat Soah terpana. Gadis itu tidak menduga kalau si cowok kulkas akan terlihat sangat manis begitu ia tersenyum. "Soah," jawab gadis itu gugup. Tangannya bergetar saat Aiden menjabatnya.
Pemuda itu sendiri tak berlama-lama menjabat tangan Soah. Setelah gadis itu menyebutkan namanya, Aiden melepaskan jabatannya, kemudian kembali duduk dan melanjutkan makanannya yang tertunda. "Duduklah," ucap Hongju mengajak Soah untuk bergabung dengan mereka. Gadis itu nampak ragu-ragu karena sepertinya Aiden tidak begitu senang akan kehadirannya. Jelin Jakisa Pratama, putri satu-satunya dari pasangan Jiga Rahardian Pratama dan Alpia Setia Mahendra. Gadis cantik kembaran Aiden itu masih setia dengan cinta pertamanya, cinta monyetnya dan cinta masa kecilnya, yaitu Louis. Gadis cantik yang mempunyai kelebihan dapat melihat makhluk tak kasat mata itu telah menjadi gadis cantik yang menjadi idola di kampus tempatnya menimba ilmu saat ini. Jelin berada di kantin Harvard University kampus tempatnya menuntut ilmu. Gadis itu duduk sendirian sembari mengaduk-ngaduk minuman yang sedari tadi tidak disentuhnya. "Jel," panggil seorang pemuda tampan asal Spanyol yang merupakan teman sekelas Jelin. Pemuda itu duduk di hadapan Jelin yang tampak sedang melamun entah memikirkan apa. "Ada apa?" lembut pemuda itu bertanya pada Jelin. Ia memang sudah lama menaruh perhatian pada gadis cantik yang kini tengah duduk manis di hadapannya. Keceriaan Jelin, kelembutan Jelin, dan keramahan gadis itu telah membuat pemuda yang bernama Pabian itu tergila-gila padanya. Hanya saja selama ini Jelin tak pernah menganggapi perasaan pemuda itu. Ia hanya menganggap Pabian sebagai sahabatnya, tidak lebih dan juga tidak kurang. Karena hati Jelin telah menjadi milik Louis, satu-satunya milik Louis. Pemuda yang bahkan hingga kini tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya pada Jelin. Pemuda itu seolah merasa takut pada latar belakang keluarga Jelin yang berasal dari orang kaya dan terkenal. Berbeda dengan dirinya yang hanya putra dari seorang pengantar susu. Hal itulah yang menyebabkan Louis terus berusaha menghindar dari Jelin. Walau ia tahu dengan jelas jika gadis itu mencintainya sama seperti ia mencintai gadis itu. "Tidak ada," jawab Jelin pelan. Gadis itu menyembunyikan apa yang tengah dirasakannya. "Mau nonton ke bioskop?" tanya Pabian, berusaha membujuk gadis itu agar tidak bersedih lagi. "Mulan sudah ada di Senima," ucap Pabian lagi membuat mata Jelin berbinar. Gadis itu memang sudah lama menantikan film tersebut sehingga begitu mendengar Pabian menyebutkan judulnya, Jelin begitu antusias. "Ayo kita pergi," ajak Jelin menarik tangan Pabian, tak sabar agar mereka segera pergi ke bioskop untuk menonton Mulan. Pabian menggelengkan kepalanya sembari tersenyum. Selama 1 tahun ia mengenal Jelin dan mengetahui sifat gadis itu. Jelin akan mudah merajuk, tetapi dia juga tidak sulit untuk dibujuk. Pemuda itu mengikuti langkah Jelin yang sudah tidak sabar untuk pergi ke Senima. "Pakai mobil siapa?" tanya Jelin kebingungan. Mereka harus pergi menggunakan mobil siapa? Karena keduanya membawa mobil masing-masing. "Punyamu saja," jawab Pabian meminta kunci mobil kepada Jelin. Gadis itu pun menyerahkan kunci MX-5 Miata miliknya kepada Pabian dan mereka meninggalkan McLaren 720S milik pemuda itu terparkir di sana. "Aku pesan tiketnya ya," ucap Jelin mengambil ponselnya dari dalam tas untuk memesan tiket secara online ketika mereka tengah dalam perjalanan menuju bioskop. "Sudah dipesan," ujar Pabian merebut ponsel Jelin dari tangan gadis itu. Ia memang telah mempersiapkan segalanya, termasuk dengan tiket bioskop sebelum mengajak gadis tersebut menonton film yang disukainya. "Terima kasih, Bi," ucap Jelin tulus. Gadis itu langsung menyambar pipi Pabian dan meninggalkan sebuah kecupan di sana. Seketika, tubuh pemuda itu menegang. Ia tidak menyangka Jelin akan mengecup pipinya sebagai bentuk ucapan terima kasih gadis itu. Sedangkan Jelin sendiri tampak biasa saja. Ia mungkin menganggap Pabian seperti kakak kembarnya yang kini berada jauh di seberang benua. Jelin bersenandung riang melihat pemandangan di luar jendela. Gadis itu tidak memperhatikan wajah Pabian yang bersemu merah akibat serangan dadakan yang diberikan oleh Jelin. Pabian mencoba untuk tetap tenang. Pemuda itu harus berkonsentrasi pada jalanan yang ada di depannya. Ia menutupi rasa gugupnya dengan menyalakan CD untuk mendengarkan musik. Ingin sekali Pabian mengungkapkan perasaannya pada Jelin, namun ia tidak sanggup jika gadis itu menolak dan berakhir dengan menjauhinya.
Selama ini sudah ada beberapa pria yang menyatakan cinta pada gadis itu, tapi tak satu pun dari mereka yang mampu menaklukkan gadis berzodiak Libra tersebut. Lagu Senorita milik Camila Cabello dan Shawn Mendes mengiringi perjalanan mereka. Jelin memang sangat mengandungi lagu tersebut. Gadis itu tergila-gila dengan panggilan Senorita yang sering disematkan oleh Fabian karena pemuda tersebut memang berasal dari Spanyol. Mereka pun akhirnya tiba di salah satu bioskop terbesar dan terkenal di kota New York. Mereka berjalan berdampingan layaknya sepasang kekasih yang tengah kencan. Mungkin bagi yang tidak mengetahui hubungan keduanya, mereka akan mengira kedua orang itu adalah pasangan yang sempurna, mengingat keduanya cantik dan tampan. Beberapa mata menatap iri ke arah mereka, sebagian lagi mengagumi pasangan yang sebenarnya bukan pasangan itu. Fabian menarik tangan Jelin ketika ada seseorang yang hampir saja menubruk gadis itu. "Hei, hati-hati!" teriak Fabian ketika ia berhasil menarik dan menahan tubuh Jelin agar gadis itu tidak terjatuh. "Maaf, maaf," ucap orang itu sembari membungkukkan tubuhnya. Jelin segera menarik tubuh Fabian saat pemuda itu ingin memukul orang yang hampir saja menubruknya tersebut. "Jangan, Bi," larang Jelin saat Fabian mendekati orang itu. "Tapi dia tadi hampir menubrukmu," ucap Fabian tidak senang. Pemuda itu merasa kesal karena orang tadi hampir saja menubruk gadisnya itu. "Tunggu, tunggu, gadisnya? Sejak kapan Jelin menjadi gadisnya?" "Ah, biar sajalah, toh hari ini mereka telah bertingkah layaknya sepasang kekasih. Apalagi tadi Jelin sempat mengecup pipinya," pikir Fabian. Jelin memutar bola matanya, malas saat mendengar jawaban pemuda itu. Ia tidak habis pikir mengapa Fabian harus marah, sedangkan ia saja yang hampir tertubruk biasa saja. "Hampir, Bi, hampir. Itu artinya dia belum menubrukku," ucap Jelin tidak menyangka bahwa Fabian akan berpikiran untuk memukul orang itu. "Dia belum menubrukku dan kau ingin memukulnya. Apa itu tidak salah?" Dua pertanyaan sekaligus meluncur dari mulut gadis itu sambil berkacak pinggang. "Tapi dia hampir saja melukaimu," kukuh Fabian menganggap orang itu bersalah. Jelin beranjak pergi meninggalkan Fabian ke loket tiket untuk mencetak tiket online yang telah dibeli oleh Fabian. Gadis itu mengacuhkan Fabian karena sikap pemuda itu yang mulai tidak masuk akal. Bersambung.